Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen. Pertama-tama saya berkuliah di Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Informatika. Universitas Pamulang ini berpusat di Pamulang, Tangerang Selatan. Universitas Pamulang ini memiliki biaya perkuliahan yang sangat murah sekali dan bisa dijangkau oleh siapapun. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan pertemuan 2 dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen dengan dosen Bapak Muhammad Khotib Arifai. Dan selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Imam Yusuf Arbianto. Saya dari ruang 06 TPLP 008. Definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang berhubungan untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Syarat-syarat sistem. Yang pertama ada sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Yang selanjutnya ada macam-macam sistem berdasarkan kealamiahannya. Yang pertama ada sistem alamiah. Apa itu sistem alamiah? Sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contohnya adalah sistem perputaran bumi. Dan yang kedua ada sistem buatan. Sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia. Contohnya adalah sistem informasi berbasis komputer. Dan ada definisi informasi. Definisi informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Kualitas informasi. Yang pertama ada akurat. Akurat adalah informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan yang tidak menyesatkan. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat atau bisa disebut dengan on time. Yang ketiga ada relevan. Informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya atau pembacanya. Dan yang terakhir ada lengkap. Informasi yang akan digunakan harus lengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Untuk mempermudah sang pembaca atau penerimanya dalam melihat informasi tersebut. Yang selanjutnya ada informasi berdasarkan sasaran. Yang pertama ada informasi individual. Informasi individual merupakan informasi yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan, pengambilan keputusan, atau kepada seseorang yang diharapkan tanggapannya atas informasi yang diberikan. Dan yang kedua ada informasi komunitas. Informasi komunitas adalah informasi yang ditujukan kepada kelompok. Contohnya adalah informasi yang disebarkan oleh pihak kampus Universitas Pamulang mengenai tata cara melaksanakan ujian akhir semester. Dan ada definisi manajemen. Manajemen adalah suatu proses pelaksanaan untuk mengatur atau membimbing usaha yang sedang dikerjakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama fungsi perencanaan. Fungsi ini merupakan proses pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Suatu proses yang menciptakan hubungan-hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada fungsi pengarahan. Fungsi ini untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan. Fungsi ini bertugas mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Untuk selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Selanjutnya ada
kumpulan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, sistem informasi analisa kredit, sistem informasi analisa software, sistem informasi riset dan pengembangan, sistem informasi kekayaan, dan yang terakhir ada sistem informasi teknis. Yang selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen dalam bisnis dan industri. Yang pertama adalah mendukung proses bisnis dan operasional, yang kedua mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.